takut terhadap COVID, kita harus mengerti dulu sebenarnya. Kita harus bisa memahami COVID itu bagaimana sih sebenarnya. Kenapa kita harus takut? Dan apakah seharusnya kita takut atau enggak? Gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini. COVID itu apa? Sebenarnya COVID itu adalah virus, ya. Virus yang menyebabkan suatu penyakit yang menular, yang nama virusnya itu virus corona, makanya dibilang COVID, ya, coronavirus disease, gitu ya. Nah, di sini penularannya itu biasanya memang dia melalui droplet, ya, atau percikan air, paling sering air liur. Nah, keluarnya air liur itu pas kapan? Nah, bisa kalau pas kita lagi batuk, bersin, bahkan pada saat kita ngomong bisa keluar air liurnya, ya. Nah, di sini even kita mengembuskan nafas saja bisa keluar juga percikan itu. Dan pada saat keluar percikan air tersebut, itu kita kalau kebetulan di dalam tubuh kita ada virusnya, itu juga bisa mengeluarkan virus tersebut sehingga bisa dihirup sama orang-orang yang di sekitar kita, ya. Nah, ini dia gejala-gejalanya. Umumnya ada yang udah pernah mengalami COVID nggak? Belum, jangan. Saya udah pernah. Jadi saya secara ini juga sekaligus saya sharing secara pribadi, ya. Nah, jadi gejala COVID-nya apa aja? Nah, biasanya dialami demam. Kemarin saya ada demam tapi kebetulan tidak terlalu tinggi. Batuk kering saya kebetulan tidak ada. Sesak napas juga nggak ada. Ini yang umumnya gejalanya. Tapi ada juga gejala lain. Nah, ini biasanya suka bervariasi. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang dia nggak demam, tapi diare. Kalau demam tanpa diare, tanpa sesak napas, tanpa batuk, kita kepikiran nggak kalau kita COVID? Ya, kita mikirnya salah makan, ya kan? Karena diare. Ternyata pas cek COVID bisa terjadi, ya. Terus ada juga yang mengalami sakit kepala, dan ini beberapa kenalan saya yang katanya mengalami lebih ke sakit kepala, sakitnya sakit banget katanya, ya. Tapi tanpa demam juga, ada juga tanpa demam, ada yang dengan demam. Terus, nah ini kemarin saya ngalamin nih, anosmia dan hilang rasa pengecapan, ya. Jadi beda dengan kalau kita lagi radang flu, itu kan rasanya pahit, ya, rasa pahit, kayak kita makan apapun rasanya pahit. Kalau ini enggak, pahit pun kita nggak rasain, bener-bener hambar, kayak apa ya, hambar aja, hilang rasanya gitu. Even kita makan nasi aja itu masih ada rasa manis-manis, ya kan. Nah, ini sama sekali nggak ada, kayak rasa air putih aja, semua tuh kayak air putih, padahal makanannya enak tapi rasanya cuma rasa air putih. Seperti itu, cuma terasa tekstur aja, itu yang dirasakan. Bahkan bisa juga kita nggak bisa mencium apapun. Jangankan bau parfum, bau kentut aja nggak bisa nyium. Berarti gitu, ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang kentut, nggak dicium apa-apa, hati-hati, jangan-jangan Anda sudah terkena COVID, ya, anosmia gitu ya, bisa juga. Dan ada juga yang mengalami ruam pada kulit. Nah, bisa keluar merah-merah di kulitnya. Jadi bisa bervariasi sekali. Memangnya gejala sekali. Nah, gejalanya itu bisa bervariasi sekali. Nah, sebenarnya yang perlu kita khawatirkan dari COVID ini sebenarnya bukan COVID-nya sendiri, teman-teman, tapi justru adalah komplikasi dari COVID ini. Karena yang sebenarnya berbahaya adalah komplikasinya. Sebenarnya COVID-19 ini agak-agak mirip itu sebenarnya, ya, sifatnya itu agak-agak mirip sebenarnya dengan diabetes kalau menurut saya, ya. Jadi kebanyakan orang itu malah meninggal bukan karena penyakit utamanya, tapi karena komplikasinya. Konsepnya tuh sebenarnya hampir mirip, cuma bedanya ini infeksius, yang satu tidak infeksius, gitu ya. Nah, COVID-19 ini juga sama. Angka kejadian yang sampai meninggal karena COVID itu karena komplikasinya sebenarnya. Komplikasinya apa? Inilah yang perlu kita waspadai. Dia bisa kalau makin berat bisa sampai terjadi pneumonia, ya, infeksi paru-paru. Terus bisa juga malah terjadi infeksi sekunder pada organ lain, bisa ke otak, bisa saluran kencing, macam-macam, bisa kemana-mana, ya. Terus bisa sampai gagal ginjal pun bisa, ya, sampai gagal ginjal. Terus bisa serangan jantung akut, ya, sindroma masalah pada saluran organ pernafasan, bahkan yang paling berat adalah kematian. Ya, kita paling khawatir kalau bisa jangan sampai ini, ya. Kalau bisa jangan, ini semua jangan deh, gitu ya, supaya nggak perlu masuk ICU, ya kan? Ya, ibarat kata kalaupun COVID tapi yang ringan aja gitu, jangan yang sampai semuanya. Lebih bagus lagi sih jangan COVID, ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau bisa kita mencegah, ya. Kita mencegahnya bagaimana sih caranya?
paling standar adalah gunakan masker. Sebenarnya kenapa kita harus menggunakan masker? Agar tidak kena percikan tadi. Lebih tepatnya sebenarnya supaya Anda tidak mengeluarkan. Itu yang paling benar sebenarnya. Bukan menerima ya. Betul, bukan menerima. Tapi sebenarnya mencegah Anda mengeluarkan. Kenapa? Jadi apa yang Anda percikan itu hanya nempel di masker Anda, tidak ke udara luar. Gitu. Jadi sebenarnya Anda menggunakan masker karena Anda peduli dengan orang-orang di sekitar Anda. Care supaya orang lain nggak kena, saya pakailah masker. Gitu, ya. Karena kalau untuk mencegah masuk terhirup sama kita, sejujurnya kita kalau mau logika ya, ini lubang masker banyak. Bisa nyelip dari mana aja. Kita buktinya masih bisa bernafas kan? Udara kita masih bisa bernafas walaupun kita pakai masker, berarti ada celah. Jadi sebenarnya kita hirup pun bisa aja. Tapi yang nggak bisa kita dropletnya. Makanya sebenarnya bukan untuk melindungi orang lain, bukan untuk melindungi kita, tapi untuk melindungi orang lain. Gitu ya. Yang kedua, nah ya, ini karena apa? Percuma teman-teman, kita hanya melindungi dari luar, tidak melindungi dari dalam dulu yang paling penting sebenarnya. Makanya kenapa kita harus menjaga nutrisi kita, ya, lengkapi gizi yang seimbang. Dengan gizi kita yang lebih seimbang, nutrisi kita cukup, kita bisa lebih fit, imun kita lebih baik. Kenapa? COVID itu seperti tadi yang saya sempat katakan pertama, penyebabnya adalah virus. Namanya virus tidak ada obatnya. Virus apapun itu. Virus flu. Virus apa lagi? Virus demam berdarah. Virus apa lagi? Diare. Diare bisa virus, belum tentu ini ya. Bisa bakteri juga bisa. Parasit bisa. Ya? Bukan virus kalau saya bilang. TBC itu bakteri. Bukan virus. Yang paling gampang kita paling sederhana adalah flu deh. Flu ada obatnya nggak? Nggak ada. Apa obatnya? Imun. Karena virus itu tidak ada obatnya. Kuncinya yang bisa melawan virus benar-benar hanya tubuh kita sendiri, imun tubuh kita sendiri. Berbeda dengan bakteri. Makanya bakteri kita bisa kasih antibiotik, ya kan? Jamur kita bisa anti jamur, parasit kita bisa kasih anti parasit. Kalau virus cuma imun. Nah, berarti maka kita harus fokuslah dalam memperkuat imun kita. Imun kita supaya kuat harus kasih apa? Nutrisi. Itu makanya kuncinya. Jadi percuma kita pakai masker, kita nggak keluar rumah segala macam, imun kita nggak kita jaga, sama aja. Makanya banyak kejadian orang yang sangat menjaga sekali kesehatan ya, olahraga apa, nggak keluar rumah segala macam, kena juga COVID-nya. Cuman bedanya, walaupun mereka kenanya nggak parah. Makanya kenapa maksudnya di sini adalah bukan ketakutan sama COVID-nya. Yang penting kita tahu COVID, kita pahami COVID, kita tahu cara menghadapinya. Jadi kita nggak takut lagi, gitu ya. Nah, terus habis itu sambillah kita menjaga hygiene, cuci tangan, apalagi kalau cuci tangan nggak bisa pakai sabun dengan air yang mengalir, bukan air yang ditampung. Ya jadi kalau biar kotorannya tuh terbuang. Kalau ditampung sama aja tinggal di situ kan kotorannya kan. Ya. Terus juga olahraga ya, ini juga termasuk salah satu juga untuk meningkatkan imunitas juga ya. Kalau bersin ditutup, tapi jangan pakai tangan kan, kadang-kadang pakai tangan latah pegang yang lain-lain ya. Makanya biasa pakai gitu ya. Dan yang minimal kita pakai masker supaya kalau kita latah nggak sempat nutupnya, masih ada masker yang memblocking ya. Terus habis itu jaga jarak. Jaga jarak. Nah, yang penting ini ya. Ini yang makanya kalau bisa dipasang ya. Jaga jarak minimal kalau bisa 1 meter. Ya, terus habis itu tadi ya tingkatkan, intinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang kalau itu kan tadi yang dari luar sudah bisa kita lakukan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita fokus ke benteng kita sendiri ya, yaitu daya tahan tubuh kita. Gimana cara meningkatkan ya? Istirahat yang cukup. Nah, kadang-kadang ini juga orang suka salah ya, merasa di rumah saja ya kan, WFH malah makin nggak beraturan tidurnya, istirahatnya malah makin nggak jelas
ya kan malah begadang karena merasa tidak perlu bangun pagi kan. Oh bisa bangun siang begadang aja, malah istirahatnya malah jadi tidak cukup, hidupnya jadi malah lebih tidak teratur dibandingkan masih saat rutin ngantor, berarti gitu ya. Olahraga juga sama. Oh nggak mau olahraga, ini nanti orang rame-rame COVID. Nah, gara-gara COVID malah jadi nggak olahraga, padahal butuh olahraga justru, ya kan? Nah, ada nggak kayak gini? Banyak ya, makanya ya. Nah ini juga sama juga, pertahankan berat badan yang ideal. Gara-gara di rumah saja, ya biasanya kalau ke kantor itu harus berangkat, apalagi naik kendaraan umum, minimal lari-lari, ngejar Transjakarta. Itu udah olahraga tuh pagi-pagi tuh. Pulang pergi kan bergerak, karena WFH, rumah ngendon aja. Duduk makan. Iya. Berangkat. Ya orang tambah gendut ya juga ya. Yang ada beranjak itu hanya untuk ke toilet. Ibaratnya itu doang. Akhirnya apa? Berat badan naik ya. Itu juga kalau kita berat badan kita naik, imun kita biasanya juga seiring malah jadi menurun. Ingat tadi, nutrisi lengkap bukan berlebih. Ya, nutrisinya harus cukup tapi tidak berlebih. Berlebih malah jadi melemahkan imun kita. Ya, jadi justru harus tetap tercukupi saja. Nah, cairan, ini juga kadang-kadang suka nih. Karena di rumah aja malah malas minum. Ya kan, karena duduk aja. Ya kan, duduk aja, lupa mau minum aja lupa. Kalau kita kadang-kadang di kantor, mungkin karena di ruangan AC bawaannya aus, jadi minum rajin malah minumnya. Yang di rumah malah makin malas minum. Ini kebetulan pengalaman pribadi juga nih, papa saya kayak gini kelakuannya ya. Sejak di rumah aja malah jadi malas minum, karena dehidrasi, ya kan? Nah kalau bisa juga hindarilah merokok dan konsumsi alkohol, karena itu semakin melemahkan imunitas kita. Terus, kalau saya sih paling suka yang ini, kurangi stres yang berlebihan. Jangan terlalu takut Anda sama COVID, karena ketakutan Anda lah yang justru melemahkan imunitasmu. Yang penting kita kenali, oh gini tuh, ya udah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita batasi, tapi ya udah jangan jadi malah ketakutan di sana. Ya, karena itu justru akan membuat imun kita yang malah akan semakin melemah karena stres. Ya, gitu ya. Nah, terus habis itu konsumsi makanan tadi yang bergizi seimbang, sama penuhi kebutuhan vitamin, terutama vitamin ya, karena vitamin dan antioksidan inilah nanti yang sangat membantu secara spesifik untuk imunitas kita. Vitamin A, vitamin C, E, zinc dan antioksidan. Gitu ya. Ini kalau ini makanya selalu yang biasa dari Kemenkes ya disarankan disarankan untuk konsumsi vitamin A, vitamin C, E, zinc sama antioksidan. Itu juga memang yang dianjurkan gitu kan, karena memang inilah nutrisi-nutrisi yang spesifik khusus untuk memang meningkatkan imunitas. Selain ditambahan yang lain ya. Vitamin yang lainnya D kok enggak? Ya? Vitamin D kan karena dianggapnya vitamin D didapatkan dari sini. bukan berjemur. Pada saat kita berolahraga biasanya kita berjemur juga. Biasanya, makanya biasanya dianggapnya gitu, karena jangan salah, memang kita membutuhkan vitamin D, tapi kalau kelebihan juga berlebihan vitamin D itu bisa keracunan. Gitu. Makanya kenapa pemberian vitamin D tidak menjadi standar baku, tidak wajib. Bahkan kita pun mungkin untuk teman-teman yang mungkin sudah ada kenalannya kali ya, mungkin ada yang pernah dirawat karena COVID, itu juga pemberian suplementasi vitamin D itu setelah cek darah dulu. Vitamin D memang kurang nggak? Kalau kurang, baru dikasih suplemen vitamin D. Kalau nggak kurang, itu tidak diberikan. Makanya kenapa tidak dimasukkan di sini? Karena itu tidak wajib. Gitu ya. Kalau zinc itu contohnya apa? Zinc, maksudnya sumbernya, sumber makanan. Biasanya zinc itu paling sering dari sayuran. Itu kan maksud C, vitamin C. Ya, vitamin C kenapa? Enggak, bedanya C dengan zinc. Oh beda, zinc itu bukan vitamin, zinc itu mineral, golongan mineral, iya. Makan kaleng tuh saya. Betul, kalau bahasa Indonesia seng, Bener. bahasa Inggrisnya zinc. Iya, bener.
Bener. Seng apa? Tapi bukan seng yang itu ya. Karena itu dicemilin lagi. Direbus dulu. Yang ini gigi gitu ya. Seng di blender. Jadi bukan Lucu deh bapaknya. campuran. Nah ini kita perkenalkan, bukan perkenalkan lagi ya teman-teman, udah tahu lah ya flavanol ya. Flavanol ini dia 80% nih